Kembali lagi bersama Uji Manji. Bagaimana kabar kalian? Semoga hal baik selalu menyertai dan hal buruk bisa kita lewati. Kali ini saya akan bahas film action komedi tentang dua pemimpin negara antara Presiden Amerika Serikat yang baru, Will Granger, dengan Perdana Menteri Inggris yaitu Sam Clark. Yang mana kedua pemimpin ini memiliki hubungan kurang baik secara publik hingga akhirnya mereka harus berjuang melawan pasukan bayaran yang mencoba membunuh mereka, mencari orang dalam yang berkhianat, dan mencegah memanasnya konspirasi global yang dapat memicu perang dunia. Bagaimanakah keseruan perjalanan mereka? Langsung saja, ini dia kisahnya. Alkisah dimulai dari kota kecil di Spanyol, tempat berlangsungnya festival Tomatina, pesta lempar tomat yang terkenal di dunia. Di tengah keramaian, agen MI6 bernama Noel Bisset sedang memimpin misi rahasia bersama 7 agen CIA untuk menangkap Viktor Gradov, seorang bandar senjata yang berasal dari Rusia. Tetapi nyatanya Viktor Gradov telah mengetahui keberadaan mereka. Ia pun menggunakan umpan palsu yang memicu kekacauan hingga membuat semua agen rahasia menjadi tewas. Serta akses data Eselon berhasil mereka dapatkan. Dan film pun dimulai. Scene diawali dari kota London, tempat di mana Sam lari pagi dengan diiringi kabar kalau operasi rahasia di Spanyol telah gagal. 7 agen CIA tewas dan pemimpinnya Noel Bisset dinyatakan hilang dan meninggal. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Will Granger telah tiba di Inggris. Mereka berdua dijadwalkan bertemu dalam kunjungan kenegaraan pertama Will ke Inggris. Pertemuan itu tidak berjalan mulus. Perbedaan pendapat antara keduanya terlihat ketika pidato kenegaraan mereka. Hal itu dipicu oleh pertanyaan pers mengenai kegagalan operasi rahasia di Spanyol. Kabar di media pun menjadi naik, menggambarkan mereka sebagai dua pemimpin negara yang tidak akur. Namun demi menunjukkan kerjasama yang harmonis, penasihat Sam menyarankan agar mereka berdua terbang bersama menuju KTT NATO di Italia. Di saat mereka mulai menaiki Air Force One, disitulah titik awal kekacauan muncul. Di tengah penerbangan itu, orang bayaran Viktor Gradov dapat menyusup dan mengambil alih sistem penerbangan. Sehingga rudal pasukan Viktor dapat dengan mudah mengunci titik penting penerbangan dari Air Force One. Di saat situasi mulai memburuk, mereka diarahkan menuju tempat parasut darurat. Tapi sayangnya, orang bayaran itu membakar stok parasut tempat sebelum mereka datang. Sehingga pengawal itu memilihkan parasut yang setidaknya masih bisa mereka pakai dan memberitahu mereka akan turun di wilayah Belarus. Kemudian mengarahkan mereka untuk pergi ke ibu kota Polandia, Warsawa, lalu menuju tempat seorang agen CIA di sana. Dunia seketika memberitakan bahwa Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Inggris tewas dalam penerbangan. Hal itu membuat Wakil Presiden Elizabeth Kirk ditunjuk sebagai pemimpin sementara. Di tempat yang lain, Will Granger yang selamat ingin memberi kabar kepada istri dan anaknya. Seketika Sam melarangnya karena orang yang menginginkan mereka mati dapat meretas komunikasi mereka kapan saja. Sedangkan Eselon yang ingin meningkatkan keamanan mereka dengan memuat ulang sistem keamanannya, justru hal itu membuat Viktor Gradov dapat meretas dan mengendalikan Eselon seketika. Hal itu membuat data rahasia puluhan tahun milik NATO tersebar, sehingga kepercayaan antar negara hancur saat itu juga. We are now in control of Echelon. Di sisi lain, Sam dan Will tiba di sebuah tempat. Mereka mencoba mencuri mobil sebagai kendaraan pergi. Tetapi tidak lama para remaja itu mulai menyadarinya. Seketika baku hantam pun tak terhindarkan. Saat para remaja itu mulai menggunakan senjata, tiba-tiba ibu-ibu dengan senapan di tangannya mengusir mereka serta menanyakan asal-muasal Sam dan Will. Meski mereka menyembunyikan identitasnya, ibu itu bersedia memberi tumpangan untuk mereka. To Warsaw.
Papers? No papers. Okay. I take you. Dalam perjalanan menuju Polandia, hubungan mereka mulai membaik karena Sam telah mengetahui alasan Will Granger menjadi seorang presiden. Ketika mobil mulai memasuki perbatasan, mereka disuruh bersembunyi. Ibu itu diperiksa dan penjaga perbatasan mulai melihat-lihat muatannya. Seketika ibu itu memberikan seekor anak domba, sehingga dia dibiarkan lewat tanpa diperiksa lebih lanjut. Singkat cerita, mereka sampai di Warsawa. Will Granger yang ingin memberikan jam tangannya sebagai imbalan, seketika ditolak oleh ibu itu. It was my pleasure, Mr. President. Sesampainya di Warsawa, mereka segera pergi ke safe house agen CIA bernama Marty Comer. Di sana, mereka mendapatkan informasi kalau Eslon telah diretas, dan KTT NATO di Italia pasti akan berjalan kacau. Namun tidak lama, lokasi mereka diketahui oleh Viktor Gradov melalui Eslon. Seketika dia mengirimkan pasukan untuk menyerang mereka. Marty Comer yang menyadari kedatangan musuh mengajak Sam dan Will untuk mempersiapkan diri. Kalau sampai situasinya mulai memburuk, mereka disuruh pergi sesuai dengan petunjuknya. Let's move. Get out of here. Tetapi ketika mereka keluar dari safe house, dua orang yang berjaga di belakang telah menunggunya. Tidak berselang lama, mereka diselamatkan oleh Noel Bisset, agen MI6 yang ternyata selamat dari insiden di Spanyol. Dari situ, mereka memutuskan untuk pergi menuju KTT NATO di Italia dengan diam-diam naik kereta. Tidak perlu lama bagi hackernya Viktor Gradov mengetahui kalau mereka dalam perjalanan itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Will Granger pun mengetahui bahwa Sam dan Noel pernah memiliki hubungan. Hal itu menjadi elemen emosional yang menambahkan ketegangan di antara mereka. Ketika Will membahas hubungan Sam, tiba-tiba orang kiriman Viktor Gradov muncul. Tapi sang hacker yang datang bersama langsung menembaknya. Meski sempat mendapatkan tembakan balasan, sang hacker masih bisa memberitahu mereka untuk pergi ke suatu tempat di Kroasia untuk mengetahui siapa orang dalam yang menjadi informan Viktor Gradov. Mereka kemudian memutuskan untuk lompat dari kereta karena pasukan Viktor telah menunggu di stasiun berikutnya. Man up, Derringer. President of the United States. Sergeant Strike forever! Sedangkan para petinggi NATO dari Jerman, Prancis, dan Italia siap keluar dari keanggotaan NATO saat KTT dilaksanakan. Di sisi lain, dengan menggunakan mobil curian, Noel, Sam, dan Will sampai di Kroasia. Tetapi ketika mereka menemukan tempatnya, tidak lama pasukan Viktor datang. Sam mencoba menahan mereka, sedangkan Noel dan Will segera mencari tahu siapa pengkhianatnya. Will Granger pun terkejut ketika melihat penasehatnya, Bradshaw, terlibat banyak riwayat percakapan dengan Viktor Gradov. Sam yang berhasil memukul mundur pasukan musuh, tiba-tiba datang serangan langsung dari Viktor Gradov melalui helikopternya. Dalam perasaan sedih, Noel menyuruh Will untuk siap-siap menyelamatkan diri. Sedangkan Viktor Gradov ternyata hanya sebagai alat, dia pun akan segera disingkirkan setelahnya. She paid you extra to clean up loose ends, didn't she? Mereka kemudian memutuskan untuk naik kapal dari Kroasia menuju Italia. Singkat cerita, mereka pun tiba. Will Granger segera menelpon wakilnya Elizabeth untuk meminta bantuan dan jangan sampai Bradshaw tahu tentang ini. Tapi setelah jemputan datang, Elizabeth Kirklah dalang yang sebenarnya. Bersamaan dengan itu, pasukan Viktor Gradov juga mengejar mereka. Ketika mereka dalam bahaya, tiba-tiba Sam datang menghantam dengan mobil pemadamnya. Mereka pun kembali bersama melewati halang rintang yang ada untuk sampai ke KTT NATO di Italia. Kedatangan mereka di waktu yang tepat sebelum keputusan diambil. Tidak seperti pidato sebelumnya, kali ini dengan kompak dan semangat untuk saling percaya, mereka mencoba meyakinkan semua.
Tapi saat berhadapan langsung dengan sang pengkhianat, tiba-tiba Victor datang menembaknya. Dengan pasukannya, dia mencoba membunuh semua orang yang ada di sana. Tidak lama, Noel datang dan mencoba menangkapnya. Now! We should go now! Pertarungan itu membuat Sam dan Will ikut mengejar Victor, sementara Noel menahan anak buahnya. Victor Gradov yang mencoba kabur dengan helikopternya kali ini dapat digagalkan oleh Sam dan Will, sehingga membuat helikopternya jatuh dan meledak bersamanya. Like a river flows. Film pun diakhiri dengan scene 2 bulan kemudian, di mana hubungan antara Inggris dan Amerika Serikat membaik. Di tengah-tengah post-kredit, ternyata Marty Comer masih hidup. Plat logam di kepalanya membuat dia selamat dari tembakan di Warsawa. Noel Bissett pun juga terlihat di sana bersamanya. Dan film pun selesai. Film ini memberitahu kita bahwa dua pemimpin yang keras kepala terpaksa menurunkan egonya untuk saling memahami dan belajar percaya satu sama lain. Karena pada akhirnya keberanian bukan hanya soal bertarung melawan musuh di luar sana, melainkan melawan kesombongan dan ketakutan di dalam diri sendiri. Saya Uje Manje mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan sampai lupa makan, minum, mandi, dan juga subscribe.